Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun kita berada. Bagi teman-teman yang nonton, ya abaikan saja itu di belakangnya. Backgroundnya mungkin bagi teman-teman yang apa namanya, yang sudah berkeluarga dan punya anak, ya mungkin pasti mengalami lah hal-hal kayak gitu. Bahkan sampai tidur si anaknya. Di video kali ini saya mau bahas mengenai ini lagi ya, kayak apa, sebenarnya dulu udah pernah dibahas, tapi karena ini ada sahabat kita yang nge-WA ke saya karena dia satu grup lah dengan saya, jadi nanya-nanya masalah si iklannya ditangguhkan sama pihak AdSense karena invalid traffic. Jadi kali ini saya mau bahas lagi masalah itu, dan saya pun baru tahu gitu. Jadi flashback atau cerita sedikit aja. Kalau dulu saya pernah terkena invalid traffic, dan si iklannya di YouTube itu dihentikan, baik di desktop ataupun di HP. Nah itu saya sama pihak AdSense-nya tuh diberi waktu selama 30 hari untuk melihat atau mengoreksi lah channel sendiri, apakah ada kesalahan di mana. Jadi ibaratnya kayak ya udah, koreksi aja dulu tuh channel, lihat dulu gitu, sebelum nanti akhirnya sama pihak AdSense diaktifkan kembali lambang hijau atau lambang dolarnya untuk iklannya tayang lagi. Nah jadi selama 30 hari itu dikasih waktu tuh buat ibaratnya mungkin koreksi diri lah kayak gitu, apa yang bisa menyebabkan hal itu. Nah sahabat kita ini, saya pun baru tahu ternyata masalah iklan tidak tayang itu, invalid traffic itu bisa macam-macamnya. Kayak gini, kalau saya tuh terkena invalid traffic karena melihat atau membuka iklan dari laptop waktu itu ya, bukan di HP. Meskipun itu sehari ya paling ada 4 kali apa berapa gitu, saya lupa lah, pokoknya nggak banyak. Itu karena memang awal-awal pun saya masih takut kalau nonton video sendiri ya, karena nggak tahu caranya atau gimana. Jadi si iklannya tuh, ini contoh layar YouTube nih. Nah iklannya tuh yang ada di dalam. Nanti tuh kalau kita misalnya nonton tuh, tiba-tiba misal ada yang muncul di bawah sini, di tengah-tengah tuh. Nah itu saya selalu klik, ada yang muncul, klik. Maksudnya selalu klik tuh dalam artian ya video kan mungkin paling lama dulu saya ada yang 1,5 jam, tapi itu pun sekali 2 kali saya tontonnya, dan itu pun nggak sampai full ya. Ya paling 10 menit 8 menit misalnya ada yang muncul kayak gitu. Kalau di laptop tuh kan, ya itu namanya kalau di laptop tuh saya lupa tuh kalau di dalam itu tuh apakah iklan display atau bukan. Kalau display itu kan di bawah kotak layar ini gitu, di bawahnya. Nah itu iklan display itu. Nah saya klik, saya buka-buka, scrolling ya, lihat aja. Supaya apa? Karena ya balik laginya, karena saya mendapatkan info kalau misalnya baru monet atau enggak, yang ya pokoknya yang sudah lolos monet, ingin mendapatkan penghasilan yang cepat, ingin mengejar $10 atau $100 dengan cepat, ya si iklannya itu diklik, iklan-iklan itu. Nah sedangkan ilmunya tuh saya main comot aja, nggak saya cari dulu. Misal contoh si A ngasih tahu, nggak cari dulu di si B, si C, si D, nggak kayak gitu. Dapat si A, saya telan mentah-mentah, saya udah coba saya buka-buka tuh, buka tiap iklan tuh, buka. Nah ternyata memang bener, wah
penghasilannya cepet banget gitu. Dalam ini logikanya untuk bagi pemula yang saya pun waktu itu real time-nya pun bisa jadi, karena saya kan nggak ngeliat tuh, seingat saya pokoknya real time-nya mungkin bisa jadi masih di bawah 100 100, pokoknya 100 dalam 48 jam itu masih di bawah 100. Tapi saya udah main-main kayak gitu ya, pokoknya intinya si ilmunya tuh ilmu so tau lah gitu. Nah saya klik, sehari kan biasanya penghasilan tuh update-nya 2 hari itu, ngelihat wah kok cepet juga ya ngedapetin $2 $1 itu dalam sehari 2 hari tuh. Wah kalau kayak gini nggak nyampe 1 minggu nih udah bisa $10 kalau gitu. Nah akhirnya kan setelah hari ke-7 kalau nggak salah, saya ingat saya itu hari ke-7, tiba-tiba ada email dari AdSense dan iklannya dihentikan. Ini dari mana? Invalid click. Pas dibaca wah ini ternyata karena memang kalau misalnya iklan tuh kan ada empat dalam artian iklan yang tidak bisa dilewati, iklan yang bisa dilewati, iklan iklan bumper, iklan display. Nah sedangkan rata-rata iklan yang kalau kita mengikuti alurannya YouTube itu iklan yang paling tinggi itu yaitu iklan yang bisa dilewati. Itu iklan ibaratnya dalam artian iklan murah gitu. Sedangkan iklan mahal tuh iklan yang tidak bisa dilewati, iklan display. Nah itu iklan mahal, tapi ya resikonya kalau misalnya kita main klik-klik kayak gitu yang nggak tahu ilmunya, ya udah otomatis bakal kena invalid click. Nah sahabat kita ini ternyata dia konsul ke saya, konsul kayak dokter aja, intinya nanya ke saya karena saya pernah mengalami kayak gitu invalid click. Dia nanya ini gimana ya caranya supaya iklan display itu bisa turun. Jadi kan posisinya yang tadi saya bilang 4 itu tuh iklan, harusnya kan iklan yang bisa dilewati. Nah sisanya misal iklan bumper, iklan display, iklan yang tidak bisa dilewati. Nah yang si iklan bisa dilewati ini harusnya memang posisinya paling atas terus gitu biar si channelnya tuh aman. Nah sedangkan dia iklan displaynya kebalik, malah di atas. Nah saya pun dulu iklan display itu paling atas karena saya nggak tahu tuh, loh kok ini iklan display paling atas, ya udah biarin aja. Nah dia iklan displaynya otomatis paling atas, udah kena tuh. Dan kata dia pihak YouTube-nya, nah ini saya yang baru tahunya. Jadi pihak YouTube-nya atau pihak AdSense-nya tidak memberikan batas waktu. Kalau saya kan selama 30 hari dikasih kesempatan dalam artian untuk koreksi ya, gitu. Mengoreksi channelnya kenapa, apakah kita menyuruh orang lain untuk mengklik itu iklan atau gimana lah caranya, bahasanya gitu, bahasa dari emailnya YouTube itu. Nah sahabat kita ini nanya, bang gimana ya saya caranya gitu, soalnya iklan displaynya itu selalu di atas. Nah saya bilang coba aja metode ini banyak lah mungkin di YouTube juga. Kalau teman-teman, kalau saya jelasin di sini takutnya tekniknya kesannya kayak gimana gitu, mungkin dianggap so tahu atau gimana, ya lihat aja lah di YouTube gitu. Udah banyak kok yang jelasin gimana caranya biar iklan display itu di bawah lagi gitu. Dan memang yang paling rawan tuh kalau nonton pakai perangkat laptop itu. Rawan dalam artian kalau kita main klik-klik iklan kayak gitu. Tapi kalau nonton-nonton wajar biasa ya itu kan nggak apa-apa juga. Karena kan alurnya tuh kalau YouTube tuh menganggap di dunia ini kebanyakan yang nonton itu kan memang pakai HP bukan pakai laptop. Jadi ya udah otomatis yang ngebacanya tuh kalau perangkat pakai laptop secara terus-terusan, misalnya nonton iklan atau gimana, ya itu dianggapnya robot, mungkin kayak gitu sih. Oh ya, nah sedangkan si sahabat kita ini nanya juga ke saya, emang ini selama kapan dihentikan iklannya? Saya bilang kalau saya selama 30 hari. Itu saya tanya, emang si abangnya nggak nggak dapet email kayak gitu? Kata dia enggak. Nah saya pun di situ kok. Terus pas saya cari-cari lagi infonya, cari lagi video-video dari YouTube lah, mungkin bisa dibilang referensinya. Ternyata banyak juga hal kayak gitu.
Jadi dalam artian mungkin saya masih bersyukur ya, masih apa ya, masih ada kejelasan gitu selama 30 hari. Meskipun itu lama juga kan, lumayan 30 hari, baru aja dimulainya 7 hari kan udah gitu lagi. Nah ini nggak ada kejelasan, pokoknya nggak tahu deh, pokoknya dihentikan. Dan itu sampai katanya di emailnya tuh sampai apa ya, intinya sampai channelnya tuh sudah betul lagi, mungkin di jalur yang benar ya maksudnya itu. Banyak yang kejadiannya kayak gitu, dan itu sangat ini mungkin bagi teman-teman yang baru monet sangat apa ya, bukan riskan sih, sangat kebingungan. Ya ini mau sampai kapan gitu, katanya bahkan ada yang sampai 7 hari udah muncul lagi iklannya dengan banyaknya upload video atau gimana lah gitu caranya. Ada yang memang sampai 2 bulan sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 7 bulan itu belum muncul lagi iklannya. Wah, saya bilang serem juga itu, masalah iklan display bisa kayak gitu ya, masalah invalid click gitu. Tapi kebanyakannya kan memang karena posisi iklan display itu paling atas, makanya terkena invalid click. Apalagi ya mungkin cukup itu aja sih infonya yang saya dapat dari sahabat kita ini, dan bisa saya bagikan. Siapa tahu ada teman-teman atau pemula yang menonton video ini dan bisa menjadikan atau enggak bisa mengambil hikmah atau manfaatnya dari cerita ini gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.